Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya hormati para alim ulama, para pejabat pemerintah baik TNI maupun sivil, para tamu undangan, para bapak, para ibu, khususnya para yatama dan ibu-ibu janda. Ada jandanya enggak? Ya, mudah-mudahan yang janda-janda pulang dari sini dapat laki, amin. Saya tadi dengar sedih juga, panitia laporan anak yatim ada 59. Kalau yatimnya 59 berarti jandanya ada berapa? 59. Jadi masih terbuka lebar lowongan tuh buat para pencari janda. Nggak usah jauh-jauh, di RW 4 stok melimpah. Mudah-mudahan nih ibu-ibu janda yang sudah ditinggal lakinya diberi kekuatan oleh Allah. Saya teringat ada satu kisah ketika Rasulullah SAW berada di depan pintu surga. Tiba-tiba ada seorang wanita yang sudah nunggu di depannya. Jadi Rasulullah ada di pintu surga. Tiba-tiba ada seorang wanita udah lebih dulu ada di pintu surga, cuma belum bisa masuk karena yang pertama kali membuka pintu surga adalah Rasulullah. Rasulullah kaget, ini wanita siapa, amal apa yang dia kerjakan sehingga begitu cepat berada di depan pintu surga. Rasulullah tanya kepada Jibril, "Hai Jibril, ini perempuan hebat banget. Saya baru sampai pintu surga, perempuan ini udah duluan. Emang kerjaannya apa? Ibadahnya apa?" Lalu Jibril katakan, ini adalah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ditinggal mati memiliki anak-anak yang kecil, punya anak kecil-kecil, tahu-tahu suaminya meninggal. Sedih gak bu? Sedih gak bu? Anak masih kecil-kecil, tahu-tahu suami meninggal. Tetapi kemudian wanita ini sabar. Dia terima takdir Allah, ya Allah memang ini sudah takdir saya, bagaimanapun juga saya harus menghidupi, menafkahi anak-anak saya. Sehingga perempuan ini sampai tua kagak nikah lagi. Bahasa orang kaya tinggi, kagak mau kawin lagi. Banyak yang mau ini. Sebelah kiri udah ngidek, sebelah kanan udah ngintip. Ya, yang melamar bawa motor ada, yang melamar bawa mobil ada, yang melamar pakai sarung doang ada. Semua ditolak. Kenapa? Kecintaan perempuan ini, seorang ibu ini terhadap anak-anak yang masih kecil. Khawatir nanti kalau dia nikah lagi, takut anaknya nggak keurus. Dirawatin sampai gede-gede itu anak, subhanallah. Nah, kesabaran ibu inilah di dalam mendidik anaknya yang yatim yang membuat dia akhirnya cepat sekali berada di depan pintu surga. Bukan berarti ibu-ibu yang ditinggal mati lakinya kagak boleh nikah lagi bu. Yang terkata ibu-ibu, udah anak ini boleh silahkan dia. Tapi ada seorang wanita
yang tidak mau nikah lagi karena khawatir anak-anaknya nanti terlantar. Karena kalau udah lain biang beda. Kalau udah lain biang apa? Beda. Ini kehebatan, keistimewaan wanita-wanita tangguh yang mau menafkahi anak-anak, yang mendidik anak-anak. Yang kedua, saya sampai di sini saya baca di tulisan santunan yatim RW 04 Cakung Timur. Tapi motonya hebat Pak Lurah. Hanya sesungguhnya Islam yang menjadi agama kita ngajarin kita jadi orang kaya. Kita sesungguhnya dari awal disuruh jadi manusia-manusia yang kaya. Kenapa begitu? Allah perintahkan dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Diperintah sholat, disuruh zakat. Siapa yang berzakat? Orang-orang yang kaya. Sebetulnya kita disuruh apa? Jadi orang kaya. Tapi kemudian Allah mentakdirkan ada yang miskin, itulah takdir Allah. Makanya orang yang paling dekat dengan Nabi juga orang kaya. Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Orang kaya. Sahabat Nabi yang paling akrab siapa? Orang kaya. Siapa itu? Abu Bakar. Makanya sering kadang-kadang saya dengar orang kaya ditakut-takutin Pak Lurah. Kalau jadi orang kaya nanti masuk surganya nggak aman. 500 tahun orang miskin masuk surga, orang kaya baru masuk. Sehingga orang pada takut kaya. Yang mudah kaya karena kemakan dengan apa namanya berita ini, semua dijual-jualin. Mobil dijual, rumah dijual. Kenapa? Takut nanti masuk surganya belakang. Padahal sahabat Nabi yang paling dekat itu orang kaya. Kok bisa jadi begitu? Contoh gampang. Kalau kita ke Surabaya, orang susah jalan kaki 2 minggu barangkali baru nyampe. Kenapa? Kagak ada modalnya. Ada bapak-bapak mau mudik ke Surabaya naik odong-odong 2 hari baru orang kaya belakangan ya pergi ke Cengkareng, ke bandara 1 jam udah nyampe. Duluan mana nyampenya? Kaya. Duluan orang berangkatnya duluan mana? Miskin. Duluan orang miskin, tapi sampainya duluan. Tapi kaya yang bagaimana ini? Kaya yang bermakna. Maka ini slogan, moto ini bagus mengingatkan kita, mendidik anak-anak kita. Berbagi terhadap yatama itu bagus. Tapi bagaimana kita mendidik anak-anak kita ini supaya punya pengetahuan, punya keterampilan sehingga dia bisa mandiri. Jadi umat Islam jangan menjadi umat yang konsumtif, harus produktif. Kalau orang Islam susah semua repot Pak. Haji butuh duit, haji butuh acara begini butuh duit nggak? Kan tadi saya salut sama Pak RW 4 tuh. Katanya nanti kalau Ustaz urusannya sama tahu urusan apaan? Ya, ditanggung sama dia katanya ya. Cuma saya dalam hati begini, RW 4 udah konsultasi belum Haji Maman? Maksudnya tanya-tanya dulu, Pak Haji, ya kalau ngamplopin Ustaz berapa? Jangan salah nanya, ntar nanya sama tukang beca. Mudah-mudahan udah konsultasi ya. Tapi bukan berarti saya kemari gara-gara apa? Gara-gara amplop, bukan. Saya juga tadinya udah niat puasa, Pak Lurah udah niat puasa. Tapi berhubung di depan ada kue sempulun, mau kagak mau. Karena kata Nabi, as-shaimul mutatawwi amirun ala nafsi.
Orang yang puasa sunnah dia itu pegang kendali buat dirinya. Insya Allah wa insya aftar. Kalau dia mau puasa terus terusin. Kalau dia mau berhenti dia batalin. Lihat nyampe di sini ada songkulun, ada anggur, ya ada salad. Ini tantangan lumayan berat. Jadi kalau puasanya dibatalin juga imbang. Ya. Jadi kadang-kadang puasa sunnah dikasih combro dibatalin. Ya. Nah, ini kan namanya seimbang ini ya. As-shaim al-mutatawwi hamilun ala nafsi. Makanya ini hari Tasu'a. Sebetulnya kita disunahkan apa? Puasa. Besok Asyura. Jadi kalau Tasu'a Asyura. Kalau kemarin di bulan haji itu ada Tarwiyah Arafah. Lalu Tarwiyah paketnya Arafah itu 8-9. Kalau Muharram Tasu'a Asyura 9-10. Jadi ingetin Bu, ada Tasu'a, ada Asyura, ada Tarwiyah, ada Arafah, ada Mas'udah, ada Marfu'ah. Jadi kalau Tarwiyah Arafah, ya Tasu'a Asyura, Mas'udah Marfu'ah. Ini setelan nih ya. Makbulah. Maka kemudian apa? Kita bikin acara seperti ini butuh modal. Maka dalam acara seperti ini sering dikritik orang, katanya santunan yatim, tapi ada makanannya. Jangan-jangan makanan itu dari dana anak yatim. Semalam taklim saya jelasin RW 4, kalau bisa jangan dimakan. Alhamdulillah responnya cukup. Ini di luar dari hak anak yatim, karena makan anak yatim resikonya besar. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, kata Allah, sebetulnya yang dimakan itu adalah, yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah api. Jadi bawaannya panas. Orang kalau makan anak yatim hawanya panas, jiwanya panas, gampang panas. Rumah AC, tiap kamar ada AC-nya, ruang tamu AC, dapur pakai AC, tapi gampang panas. Tetangga beli motor, tetangga naik jabatan, ada yang model begini banyak. Banyak Pak Lurah katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, tetangga bikin acara begini panas, padahal rumahnya AC semua. Bisa jadi ada harta anak yatim yang dia makan. Makanya hati-hati dengan harta anak yatim. Alhamdulillah responnya cukup baik. Jadi kalau yang dimakan insya Allah halalan thayyibah. Udah dijelasin begitu kagak dimakan, mau bapak-bapak goblok. Ya, kan udah diterangin ini ya, nggak ada di sini apa namanya, ya hak anak yatim, disuruh makan kagak dimakan, pinter, pinter, disuruh makan kagak mau. Ya. Nah, jadi ini ada acara semacam, kenapa mesti ada acara semacam ini? Pada acara seperti ini ada beberapa hal yang terangkai jadi sah. Kalau kita ingat sejarah Nabi itu berjuang didukung oleh para sahabat, termasuk Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin-pemimpin yang sudah dijamin oleh Nabi masuk surga. Pertama Abu Bakar, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, ketiga Ali karramallahu wajhah. Masing-masing sahabat ini punya amal soleh unggulan, punya kebaikan-kebaikan yang dia jadikan unggulan dalam hidupnya.
Kalau Abu Bakar di samping kejujurannya, Abu Bakar itu selalu bilang yang paling beliau senang dalam hidup di dunia adalah pertama melihat wajah Nabi, yang kedua al-infaq ala Rasulillah, berinfak mengikuti perintah Nabi. Jadi dari sekian banyak kenikmatan dunia, kata Abu Bakar, saya itu paling senang kalau melihat wajah Nabi. Jadi kalau melihat wajah Nabi udah girang. Maka ibu-ibu nih, bapak-bapak, biasain kalau kita nggak ketemu sekarang dengan Nabi, itu para ulama, para aulia, kalau melihat ulama, melihat para wali, biasakan seneng. Ini muka kalau ketemu ulama kayak dompet tanggung bulan, ketemu ustadz merengut, ketemu ulama manyon. Biasakan. Karena itu salah satu kehebatan Abu Bakar, setiap kali melihat wajah Nabi semua. Yang kedua kehebatan Abu Bakar, selalu berinfak mengikuti perintah Nabi, gemar berinfak. Sampai Umar bin Khattab itu mengatakan, kapan saya ini bisa ngalahin Abu Bakar dalam hal berinfak. Ini disebut oleh RW 4 Fastabiqul Khairat begitu. Main banyak-banyakan infak. Kalau si A berinfak sekian, dia lebih banyak, dia lebih banyak. Ini mengikuti Abu Bakar. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, kebaikan yang paling dia senang apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Selalu ngajak kebaikan. Mau dibenci orang, dikeselin orang, dicemooh orang, dihina orang, asal itu kebaikan, dia tidak peduli, dia ajak orang itu untuk berbuat baik. Itu Umar bin Khattab. Yang kedua, at-thawbul khaliq. Umar bin Khattab itu senang pakai pakaian yang tidak mewah. Umar bin Khattab itu pakai pakaiannya sederhana. Bahkan dalam satu riwayat, Umar bin Khattab pernah pakai jubah, jubahnya itu 14 tambelan. Makanya kalau ada orang kaya pakai pakaian yang jelek, jangan-jangan ngikutin Umar bin Khattab, atau jangan-jangan emang pelit orang kaya. Ya, kalau Umar bin Khattab bukan karena pelit, ya, karena dia mendidik rakyat. Ya, kalau kita jadi calon tim sukses RT aja, seragamnya udah jasko. Baru tim sukses R pakai jasko, batik kagak mau. Maunya apa? Umar bin Khattab itu as-thawbul khaliq. Seorang pemimpin, seorang khalifah nggak malu pakai pakaian 14 tambelan itu. Coba kalau kita disuruh kondangan, celana sobek, mau kondangan? Apalagi sobeknya di tengah. Ini Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu banyak sekali kebaikannya. Salah satunya apa? Utsman bin Affan itu it'amut ta'am, senang berbagi makanan. Jadi kalau punya makanan udah gatel aja, udah pengen bagi aja. Jadi kalau ada makanan gak ada yang tersisa, hari itu dia punya makanan, hari itu habis. Beda dengan kita, kulkas sampai kagak bisa ditutup. Tiap malam bawa besek ya, tiap malam bawa parcel, ditutup aja tuh kulkas, pintu dua mana gede-gede, cepat rusak. Kenapa? Udah nggak bisa ketutup, tetangganya kelaparan. Tapi Utsman bin Affan it'amut ta'am, gemar kasih makanan. Yang keempat, Ali karramallahu wajhah. Kalau Ali karramallahu wajhah itu salah satu yang beliau senangi dalam hidup apa? Ikramud duyuf, memuliakan tamu, menghormati tamu.
Ali bin Abi Thalib paling senang kalau rumahnya didatengin tamu. Jadi kalau ada tamu ke rumah senang banget Ali. Kenapa? Karena dengan adanya tamu ada keberkahan yang masuk ke rumah. Berkah dari mana? Berkah dari pahala kita menghormati tamu. Bagaimana Anda itu dapat pahala menghormati tamu kalau tamunya nggak ada? Maka salah satu ciri rumah yang berkah, kata ulama, rumah itu sering dihadiri, didatengin oleh para tamu. Makanya ini Sohibul Bait girang ini bapak nondang sama apa namanya Ibu Masuda. Sekali datang tamunya bukan sapi dulu, apalagi sampai Pak Lurahnya ikut hadir. Di tokoh masyarakat Kayu Tinggi ini ikut hadir di tokoh masyarakatnya Pak Lurah. Ini guru saya juga, Dr. Anas Haji Mansuri. Dulu waktu ngajarin saya giginya masih utuh. Ngajarin alif ba shod dia masih bisa. Sekarang udah nggak bisa nyebut shod dia. Iya. Jadi kalau nyebut shod cot, ya. Iya. Jadi kalau nyebut bakso aja jadi bacot. Ya. Ini tokoh nih, ya, kita doain mudah-mudahan berkah umurnya. Ya, ini juga nih Saudara Risman, ya, Insinyur Jenderal Arifin. Kalau dari nasab nih saya manggil bukan Uyut, ya. Uyut ya, manggilnya Uyut. Ya, manggil Kong ya. Ini sama RW ini juga nih. Ya, manggilnya Kong. Dia saya panggil Kong. Ini juga panggil apa? Cuman biasanya kalau kita banyak punya Kong, barang girang ya. Banyak yang bagi duit. Tahu nih Kong bagi duit apa kagak. Iya, mudah-mudahan ya. Kalau intinya dia langsung dia kagak main cash dia, mainnya apa? Iya, main transfer dah. Dia TF terus ya. Kemarin-kemarin mungkin saya ditransfer, karena saya punya nomor rekening, jadi ditransfer kemana tahu. Nah, jadi 4 amal unggulan sahabat itu: 1, rajin berinfak, ya, satunya lagi amar ma'ruf, satunya lagi memuliakan tamu, satunya lagi memberi makanan. Itu terkumpul terangkai dalam acara yang kita laksanakan. Maka tradisi ini sesungguhnya bukan tradisi yang bertentangan dengan agama, tapi justru tradisi yang bersumber dari pemahaman kita tentang sejarah dan agama. Maka hanya orang bodoh aja yang bilang acara seperti ini bid'ah dolalah, sesat. Nggak ada itu acara 10 Muharram. Itu kagak dicontohin sama Muhammad. Nabi juga nggak pernah makan salak. Selama hidup pernah nggak Nabi makan salak? Ya. Jadi harus dipahami. Makanya harus tumbuh semangat kita, ya, melestarikan tradisi-tradisi yang muncul dan tumbuh dari pemahaman kita tentang ajaran-ajaran agama, bukan tradisi yang bertentangan dengan agama. Apalagi bulan Muharram 10 Asyura, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Som, sholli, sil, zor, aliman, udwak, takhir, Roksal yatimin sahta sodak wa qasim. Bu, dengar apa kagak? Kalau mau 10 Muharram hari Asyura, kata ulama nih, ada hal-hal, ya, kegiatan-kegiatan khusus. Jadi ada silaturahmi. Di puasanya kagak, tapi silaturahmi masih mending. Zur aliman, berziarah, berkunjung kepada orang alim. 10 Muharram itu Muharram disuruh berkunjung kepada orang alim. Kadang-kadang 10 Muharram ke jembatan cinta, pulang ke ibu kecemplung. Ya, 10 Muharram disuruh ziarah ke orang alim. Bukan
berarti nggak boleh ke jembatan kita. Tapi kalau 10 Muharram ya waktunya ziarah kepada ulama. Kadang-kadang 10 Muharram tuh nenek-nenek mejeng 5 runda pada selfie. Ya Allah, kita tegesin zaman sekarang sih pada diedit ya. Kita kadang-kadang sering dijebak. Begitu lihat nih denok montok depan begitu tegesin, astagfirullahaladzim. Itu nenek-nenek. Makanya kalau ngedit jangan kebangetan cakep. Kalau ngedit jangan kebangetan. Semakin sering diedit semakin banyak kita bohongnya. Zaman sekarang hidung lesek bisa mancung diedit. Ya, makanya jangan sampai ketipu kita di zaman sekarang ya. Kalau lihat ini bening-bening amat ini, waktu dilihat di mana? Di HP. Kita penasaran orang mana bening kayak gini, di mana rumahnya? Begitu ketemu bulu. Itu berarti hasil edit. So berkunjung ke orang alim. Nah, kita datang ke rumah orang alim ribet. Yaudah, caranya bagaimana? Kita siasati, kita undang itu orang alim. Itu namanya zor alim. Roksal yatim imsah, disuruh musab kepala anak yatim. Musab kepala anak yatim bukan kepala anak yatim diusap-usap doang dibagi duit. Habis tuh ya. Kepala orang jadi buat apa namanya kayak amplas. Kalau ada anak yatim sini tong gak usah pala lu bagi duit. Agak. Akhirnya setiap Muharram anak yatim stres. Agak keluar rumah takut diapain? Takut diusap palanya. Gitu keluar rumah ada kok ngajipin ngumpet. Lu ngapa lu? Ngumpet takut diusap. Kamu lagi LMK 04 Bang Rusdi ngumpet lagi itu anak yatim. Akhirnya asal ada Muharram anak yatim ketakutan, timbul stres. Gara-gara apa? Memahami musab anak yatim secara hakiki. Padahal musab anak yatim itu maknanya majazi kiasan. Ahsin ilal aitam, berbuat baik kepada anak yatim. Tanya tuh anak yatimnya tuh, diusap palanya kagak dibagi duit, ama kagak diusap terus dibagi duit, pilih mana kira-kira? Diusap bagi duit. Tong, nih ya, pala diusap, tapi kagak dibagi duit. Terus ada yang bagi duit, tapi palanya nggak diusap, pilih mana? Kata bocah, lah mendingan dibagi duit, ngapain tuh laki-laki usap-usap apa namanya? Malah bagi duit kagak tuh. Roksal yatim imsah tasaddaq, disuruh bersedekah. Sedekah juga dianjurkan, di samping yatim kita santunin, bersedekah. Makanan yang ada ini adalah sedekah. Berarti komplit sudah. Dengan acara-acara seperti ini terangkum semua kebaikan khulafaur rasyidin, terangkum semua apa yang diajarkan oleh ulama. Apalagi Muharram ini kalau dalam urutan ranking. Satu tahun itu kan 12 bulan. Ada berapa bulan? 12. Itu Muharram ranking kedua. Muharram ranking berapa? Kedua. Meskipun urutannya Muharram, Safar, Rabiul Awal, tapi kalau peringkat, kalau orang sekolah namanya apa? Ranking ya. Itu pertama nih. Wa afdalu syuhuri bil itlaqi syahrus siyam fa huwa al-sibah. Fa syahru rabbina huwa al-muharram. Fa rajabu fal hajjatul mu'azzamu. Fa qa'datun fa ba'dahu sya'ban wa kullu raja'a bihil bayan. Bu, dengar apa kagak? Dengar apa kagak? Apaan? Hah? Dengar doang? Nih, ini peringkat nih biar tahu kenapa di bulan Muharram begitu semarak aktivitas kegiatan-kegiatan yang bernilai syarah, bernilai agama. Karena peringkatnya nomor 2. Wa afdalu syuhuri bil itlaq syahrus siyam fa huwa al-sibah. Bulan yang paling afdal bulan puasa.
Itu udah nggak bisa dikalahin, peringkat 1. Wa syahru rabbina huwal muharram. Yang kedua bulan Muharram nih. Kalau nomor 2 masih dapat apa namanya? Piala runner up. Ya. Juara kedua kita masih apa? Ya, masih bangga. Dulu saat Marsan ini juga ranking. MTQ juara ketiga. Pesertanya 3 orang. Masih lumayan ya? Masih lumayan, iya. Jadinya pesertanya 5 ya. Terus yang 2 mengundurkan 3. Alhamdulillah dapat juara 3. Ustaz Masan ini hebat ya. Jadi yang kedua bulan Muharram nih, baru kemudian yang ketiga bulan Rajab. Setelah bulan Rajab nomor 4 bulan Dzulhijjah. Yang nomor 5 bulan Dzulqa'dah. Yang ke-6 baru bulan Sya'ban. Justru bulan Sya'ban peringkatnya nomor 6. Rajab nomor 3, Muharram ini nomor 2. Makanya kita doakan ya anak-anak yatim kita ya, yang sudah kita berikan apa namanya santunan, jangan cuma ya sifatnya materi saja, tapi tolong pendidikan anak-anak kita. Apalagi nih ulama, umara, nih RT, RW, lurah, itu kan umara pemimpin. Diperhatikan tuh anak-anak yatim, jangan sampai ada anak-anak yatim yang tidak sekolah. Ya, yang tidak sekolah. Itu tanggung jawab RT, RW, lurah. Kalau mati ditanya tuh, RT ditanya, kenapa sampai ada anak yatim kagak sekolah? Ditanya dulu RT-nya. RT-nya bilang kagak tahu. Tanya RW, RW ditanya. RW-nya bilang kagak tahu. RW kata Pak Lurah, apalagi saya, RT-nya aja kagak tahu. Dah lu 3-3 semua kehadirannya ya, mudah-mudahan acara ini membawa berkah untuk semua. Sahibul baitnya juga dikasih keberkahan ya, tamanya juga kita hadir. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa kita pada sebuah ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan, ukhuwah islamiyah, ukhuwah keislaman. Karena bagaimanapun juga kita sebagai umat muslim tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jaga agama kita, jaga juga negara kita. Yang sering kita dengar hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian dari apa? Iman. Dari iman. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan ada berkahnya. Alhamdulillah, Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم
عسير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخير يسر علينا كل عسير يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 우리 헤어졌던 수요일 밤
잠시 널 떠올린 거야